bukan diwajibkan di bulan Sya'ban atau Dzulqa'dah atau Muharram atau bulan-bulan yang lainnya. Dan apa rahasia di balik fakta tersebut? Jawabannya ada pada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan dari petunjuk itu, dan juga sebagai furqan yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Lalu Allah katakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa yang di antara kalian hadir menjumpai bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa di dalamnya. Berdasarkan penukilan Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Tafsirul Qur'anil Azim, ternyata bukan cuma kitab suci Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, termasuk suhufnya Nabi Ibrahim, Tauratnya Nabi Musa, Zaburnya Nabi Daud, dan Injilnya Nabi Isa itu juga diturunkan di bulan Ramadan. Maka tidak heran kalau bulan Ramadan begitu mulia, karena seluruh kitab samawi diturunkan di bulan Ramadan. Lalu apa rahasia? Kenapa puasa itu diwajibkan di bulan Ramadan? Rahasianya adalah bahwa saat kita berpuasa itu puasa akan bekerja melunturkan dan meluluh lantakan karat-karat yang ada di jiwa kita. Dengan apa? Dengan puasa memaksa kita untuk tidak makan, tidak minum, kemudian tidak menuruti kemauan biologis, sehingga energi spiritual itu akan lebih kuat dalam tubuh dan jiwa kita, dan saat itulah maka benih-benih hidayah dari Al-Quran akan mudah tumbuh dalam jiwa dan hati kita. Dan itu yang dituturkan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud, Grand Syekh Al-Azhar, dalam kitabnya Asrarul Ibadat. Beliau mengatakan bahwa salah satu hikmah atau rahasia mengapa puasa diturunkan atau puasa diwajibkan di bulan Ramadan adalah karena puasa itu menjadi perwujudan syukur atas nikmat Allah yang sangat besar yang diturunkan kepada kita umat manusia. Nikmat apa yang dimaksud? Yang dikatakan sebagai nikmat paling besar. Nikmat itu tiada lain adalah turunnya Al-Quran. Kenapa dianggap nikmat yang sangat besar? Karena dalam surah Ar-Rahman Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Allah zat yang maha penyayang. 'Allamal Quran, Allah mengajarkan Al-Quran. Baru ayat yang ketiga khalaqal insan, Allah menciptakan manusia. Pengajaran Al-Quran itu didahulukan oleh Allah daripada penciptaan manusia. Maka sebagian ulama memahami bahwa nikmat turunnya Al-Quran kepada kita ini melebihi nikmat kehidupan kita. Kenapa? Karena tanpa Al-Quran kita ini dianggap sebagai orang-orang yang mati. Dan itu yang Allah katakan dalam surah Al-An'am, "Awam man kana maitan
fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kama mathaluhu fi dhulumat laisa bi kharijim minha. Apakah orang yang mati lalu kami turunkan, berikan kepadanya cahaya lalu dia hidup dengannya. Jadi tanpa Al-Quran kita ini dianggap sebagai tubuh-tubuh fisik-fisik yang mati. Dan itu juga sesuai dengan firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat yang terakhir, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan ruh dari urusan kami. Yang dimaksud di situ adalah Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah, Syekh Abdul Halim mengatakan bahwa nikmat yang besar itu harus disyukuri. Cara mensyukurinya bukan dirayakan, bukan dengan pesta, tapi dengan menyiapkan kondisi terbaik agar Al-Quran itu bisa masuk ke dalam relung hati kita. Kondisi itu adalah kondisi saat kita berpuasa. Ketika kita berpuasa, hati dan jiwa kita ini menjadi bersih, dan saat itulah cahaya, petunjuk, hidayah Al-Quran akan sangat mudah menembus ke dalam hati dan jiwa kita. Maka karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunahkan kepada kita untuk memperbanyak tadarus Al-Quran. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikatakan, wa kana Jibril yanzilu alaihi fi kulli lailah fayudarisuhul Quran. Jibril setiap malam di bulan Ramadan turun, kemudian bertemu dengan Nabi dan bertadarus Al-Quran. Dan hubungan antara puasa dengan Al-Quran ini tidak hanya di dunia, bahkan nanti ketika di akhirat. Nabi mengatakan, asyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan sama-sama membela seorang hamba di hari kiamat. Kata puasa, ay rabbi mana'tuhu anil akli wassalab. Tuhan Allah, aku dahulu di dunia menahan dia tidak makan dan minum di siang hari. Oleh karena itu berikan aku syafaat untuk membelanya. Demikian juga Quran. Quran mengatakan di hadapan Allah, ya Allah, dulu saya menahan orang itu dari tidur di malam hari di bulan Ramadan. Maka beri kesempatan saya memberikan syafaat kepadanya. Lalu Allah berikan syafaat kepada Syam dan Al-Quran untuk membela kita. Nah, mudah-mudahan dengan bulan Ramadan yang sudah hampir separuhnya kita lalui, masih ada kesempatan untuk memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Tanpa Al-Quran, puasa kita tidak akan bermakna. Dan tanpa puasa, jiwa kita, hati kita akan terlalu tebal untuk bisa ditembus cahaya dan hidayah Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Allahu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.